Shalom saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya ucapkan selamat hari Jumat Agung kepada semua saudaraku di mana saja berada. Selamat beribadah. Perayaan Jumat Agung untuk mengenang perjalanan sengsara Yesus, sembelihan atau korban sembelihan anak domba Allah. Sekali lagi, Yesus Kristus adalah korban sembelihan anak Allah. Jadi untuk menggantikan sembelihan-sembelihan hewan-hewan kurban. Makanya orang Kristen tidak lagi melakukan sembelihan hewan-hewan kurban, karena sembelihan tersebut telah diganti oleh sembelihan yang maha kudus, yaitu anak domba Allah, yaitu Yesus Kristus. Jumat Agung kita rayakan sebagai peringatan akan sengsara Yesus sampai ia mati. Jemaat Tuhan yang terkasih, Yesus mati bukan karena dia bersalah. Berkali-kali dia dibawa di hadapan imam-imam, dibawa lagi di hadapan Kayafas, dibawa lagi di hadapan Pilatus, dibawa di hadapan Herodes. Tidak satupun kesalahan yang ditemukan. Pilatus sendiri bersaksi bahwa tidak ada kesalahan yang didapat dari pribadi Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus menjalani sengsaranya itu bukan karena dia berdosa. Sekali lagi, bukan karena dia berdosa. Yesus Kristus menjalani semuanya karena dia yang menggantikan kita. Pilatus bersaksi bahwa tidak ditemukan satu kesalahan apapun terhadap diri Yesus. Namun orang banyak berseru-seru dan memilih Yesus. Mereka mengatakan, salibkan dia, salibkan dia. Orang banyak cenderung lebih memilih penjahat untuk dibebaskan daripada Yesus Kristus. Nah, setelah Yesus Kristus selesai diadili, maka dia diarak sambil dipaksa untuk membawa salib menuju Bukit Golgota, tempat penyaliban orang-orang jahat. Dia dimahkotai duri, dia dipukuli, dia diludahi. Tapi tidak satu kata pun yang keluar dari mulutnya. Kata-kata mengutuki, kata-kata untuk membalaskan apa yang dilakukan oleh tentara-tentara atau serdadu-serdadu Romawi. Tidak satu kata pun. Sudah dimahkotai duri, diludahi, tidak satu kata pun yang keluar dari mulut Yesus. Dia tetap diam. Bahkan setelah disalib pun dia masih menyampaikan kata-kata berkat, menyampaikan kata-kata pengampunan terhadap semua orang yang melakukan kekerasan terhadap dirinya. Tidak satu pun keluar kata-kata kutuk yang keluar dari mulutnya. Sebelum dia melepaskan nyawanya, dia pun berkata, "Ya Bapa, ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan." Dan semua peristiwa yang dialami oleh Yesus Kristus itu telah dinubuatkan oleh para nabi ratusan tahun sebelum kejadian di Bukit Golgota. Dinubuatkan. Kata dinubuatkan itu berbeda dengan kata diramalkan. Ramalan itu berbeda dengan kata nubuatan. Kalau nubuatan itu pasti, nubuatan itu menceritakan sesuatu peristiwa yang akan terjadi puluhan tahun bahkan ratusan tahun ke depan.
dan pasti terjadi. Berbeda dengan ramalan. Ramalan bisa terjadi, bisa juga tidak terjadi. Karena ramalan menebak-nebak, menerawang, tidak jelas. Kalau seseorang bisa meramalkan apa yang terjadi di hari mendatang, kenapa dia tidak bisa meramalkan kapan dia mati? Seorang peramal atau seorang ramalan itu masih bisa meleset. Tetapi yang namanya nubuatan itu pasti. Kejadian Natal, kejadian yang terjadi di Golgota itu sudah dinubuatkan oleh para nabi. Nah, salah satunya yang terbuat di dalam Yesaya 52 ayat 13 sampai 15. Saya akan baca untuk kita semua. Yesaya 52 ayat 13 sampai 15. Ini menceritakan bagaimana seorang hamba Tuhan atau Yesus Kristus tersebut yang menderita sengsara, yang mendapatkan penghinaan, yang ditampar, diludahi, dimahkota duri, sampai wajahnya pun tidak bisa dikenal lagi. Kita baca di dalam Yesaya pasal 52 ayat 13 sampai 15. Demikian dikatakan, hamba Tuhan yang menderita, sesungguhnya hambaku akan berhasil, ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia. Begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa. Raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia. Sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka paham. Saudaraku, begitu hancurnya wajahnya, rupanya, karena mengalami penderitaan, siksaan yang dilakukan oleh serdadu-serdadu Romawi saat itu. Hiruk pikuk ini terjadi di Yerusalem, berakhir di Golgota, dan orang-orang atau para muridnya pun saat itu mengalami ketakutan, sehingga tidak seorang pun yang mendekat lagi terhadap dia. Dia dihinakan, dia dinistakan. Karena apa? Karena dosa kita. Seharusnya kita yang dinistakan, seharusnya kita yang digantung di kayu salib. Tapi dia mengambil alih peran tersebut. Dia mengambil alih peran tersebut karena apa? Karena Allah, karena Yesus mengasihi saya dan kita semua. Seharusnya kita yang harus mengalami hinaan, namun Yesus harus menjalani semua karena dosa-dosa kita, supaya kita selamat. Nah, ketika Yesus telah tergantung di kayu salib, maka untuk memastikan Yesus telah mati, seorang serdadu menumpahkan tombak ke lambungnya dan mengeluarkan darah, dan Yesus mati. Atas semua penghinaan, atas semua siksaan, atas semua lecehan, atas semua ludahan, dimahkotai duri, bahkan bajunya pun harus diundi, dibagi-bagikan. Menurut kacamata manusia yang tidak mengerti akan program Allah ini, itu dianggap hinaan. Mereka akan berkata, kok anak Allah mati? Kok Yesus mau disalibkan? Dia kan nabi, dia kan anak Tuhan. Kenapa tidak melepaskan dirinya sendiri? Pikiran-pikiran seperti ini sampai hari ini pun masih hidup. Padahal ketika Yesus disalibkan, seorang penjahat pun berkata demikian, dan orang banyak pun berkata demikian. Dia kan Tuhan. Mari kita lihat, bisakah dia melepaskan diri? Oleh karena itu, ini adalah program keselamatan yang dibuat oleh Tuhan untuk menyelamatkan dosa-dosa manusia, karena manusia tidak bisa berbuat atau berusaha untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Tidak bisa. Allah harus turun. Allah harus campur tangan langsung.
memberesi dosa-dosa manusia. Yaitu apa? Dengan memberi kurban sembelihan anak domba. Bukan lagi kurban-kurban binatang ternak atau binatang kurban atau binatang sembelihan. Ini adalah rentetan selanjutnya yang membuat Yerusalem gempar. Dan Yesus pun mati dan dia pun dikuburkan. Jemaat Tuhan yang terkasih, saudara-saudaraku, ini adalah iman kita. Iman kita yang harus kita pegang dan harus kita saksikan dan harus kita wartakan. Bahwa Yesus betul-betul disalibkan, bahwa Yesus betul-betul mati, bahwa Yesus betul-betul dikuburkan. Ini harus kita wartakan, ini harus kita saksikan. Jemaat Tuhan yang terkasih, sekali lagi, dia mati karena dosa-dosa kita. Seharusnya kitalah yang disalibkan, dihukum, pantas untuk dimahkotai. Tetapi karena kasihnya, dia mengambil alih peran itu untuk menghapus segala dosa dunia bagi mereka yang mau menerima dia sebagai kurban anak sembelihan Allah. Bagi mereka yang mau menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bagi mereka yang mau menerima dan menghormati